sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang Ibu Bapak Guru dan siswa-siswi SMP IT Anugerah Insani Cibinong. Selamat datang di Zoom Edukasi Parlemen di rumah aja bersama Humas Sekjen DPR RI. Apa kabar Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jaka Putra Dwijaya, biasa dipanggil Kak Jaka. Saya bekerja sebagai staf humas di Sekjen DPR RI Jakarta. Baik, di sini Kak Jaka tidak sendirian. Telah hadir di dalam Zoom Edukasi Parlemen ada Ibu Erna Agustina Esos, selaku Kepala Sub Bagian Humas Sekjen DPR RI. Selamat pagi, Bu Erna. Pagi Kak Jaka, selamat pagi juga teman-teman dari SDIT Anugerah Insani Cibinong. Ya, sepertinya Ibu Minarni belum hadir di Zoom ya, tapi mungkin sebentar lagi akan masuk dalam room edukasi parlemen. Berikutnya juga ada Bapak Wiryawan Narendra Putro, ESO, selaku Kepala Pelayanan Informasi Publik yang masih belum hadir, nanti sebentar lagi juga akan hadir di dalam room. Dan tidak ketinggalan juga ada narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Kak Clarce Grice Patipeme, SIKOM, selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Kita sapa dulu Kak Grace. Selamat pagi Kak Grace. Selamat pagi Kak Jaka, selamat pagi semuanya. Ya, pagi Kak Grace. Gimana Kak Grace, sudah siap ya Kak Grace ya? Siap. Oke, baik. Memasuki acara pertama yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Yeni Rismawati ST, selaku Kepala Sekolah SMP IT Anugerah Insani Cibinong. Kepada Ibu Yeni, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, kemudian Bapak Ibu dari bagian Humas Sekretariat Jenderal DPR RI yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Ibu, silakan Ibu dilanjut. Ya, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat yang cerah kepada kita semua sehingga kita semua pada pagi hari ini dapat bertemu dalam kegiatan field trip virtual edukasi Parlemen DPR RI. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita bisa mengenal iman dan Islam. Bapak, Ibu, serta anak-anakku sekalian, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kabid Humas DPR RI, Ibu Minarni SH, yang telah memberikan kesempatan kepada SMP IT Anugerah Insani untuk melaksanakan kegiatan field trip virtual edukasi Parlemen DPR RI. Insya Allah kegiatan ini sangat bermanfaat untuk anak-anak dalam pembelajaran. Semoga kerjasama ini bisa terjalin dengan baik di masa yang akan datang. Bagi anak-anak semuanya, harapan Ibu adalah kalian dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik mungkin, karena kegiatan ini sangat bermanfaat sekali untuk kalian dan sangat bisa menambah wawasan kalian. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yeni Rismawati atas sambutannya. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Erna Agustina Eso selaku Kepala Sub Bagian Penerangan Humas Sekjen DPR RI. Kepada Ibu Erna kami silakan.
Ya, Bu Erna masih di mute ya. Oke. Mbak Dita, Kak Dita bisa dibantu mute Bu Erna? Oke, silakan. Udah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaraku kedengeran ya? Kedengaran Ibu? Ya, oke, baik. Selamat pagi buat rekan-rekan Humas semuanya. Selamat pagi Bu Min, Pak Indra, dan ada Bu Yeni dari SMP IT Anugerah Insani 3 Cibinong. Kalau ada 3 berarti ada 1 dan 2-nya ya Bu ya. Ada 4-nya nggak Bu? Jadi banyak sekali ternyata ya SMP IT Anugerah Insani ada udah 3 nih. Adik-adik semuanya apa kabar? Ya, yang kecil-kecil mungil-mungil ini SMP kelas berapa, Bu? Ini kelas 7 dan 8, Ibu. 7 dan 8. Anugerah Insani hanya ada 1, Ibu. Ini adalah link Zoom yang kita punya, jadi kita gitu. Ada SMP IT Anugerah 3. Oh, link Zoom. Saya pikir udah ada 1 dan 2. Oke, baik. Kami bangga sekali nih Ibu Yeni bahwa SMP IT Anugerah Insani menjadikan DPR RI sebagai salah satu field trip-nya ya. Walaupun sekarang kita lagi virtual, pasti suatu ketika kita bisa ketemu lagi mudah-mudahan ya setelah nanti COVID-nya berlalu kita bisa ketemu. Oke. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua dalam keadaan sehat ya. Adik-adik semua juga sehat ya. Semangat ya walaupun di rumah tapi tetap bisa belajar. Nih, Bu Yeni yang mengusahakan kita untuk bisa ketemu dengan Kak Grace nanti yang akan memberikan paparan untuk adik-adik lebih mengenal tentang DPR RI-nya gitu ya. Nah, kalau udah kenal, maka kita jadi sayang deh sama DPR-nya. Siapa tahu juga nanti suatu ketika adik-adik lah yang nanti akan menggantikan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini nih menjadi anggota DPR juga gitu ya. Nah, kami bangga sekali Bu dari SMP IT Anugerah Insani ikut dengan kegiatan kita. Jadi meskipun kita harus terbatas ya segala yang terbatas PSBB gitu, kita masih tetap bisa menjalin silaturahim, menjalin sosialisasi kerja-kerja DPR kepada seluruh masyarakat. Nah, ini salah satu program kita untuk memperkenalkan DPR lebih jauh lagi kepada masyarakat. Dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bukan yang sekali aja ya Bu ya, nanti ke depannya kita terus terjalin dengan baik hubungan kita seperti itu. Dan biasanya di akhir acara ini adik-adik boleh jalan-jalan loh, tapi virtual juga masih ya. Jalan-jalan ke museum, nanti akan ada dari teman-teman museum yang akan memberikan penjelasan tentang ada museum RRI seperti itu. Nah, mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, mengisi waktu kita dengan berguna, dan mudah-mudahan ke depannya bisa menjadi semangat ya, menjadi pemicu kita adik-adik semuanya untuk belajar lebih giat lagi. Gapailah cita-citamu yang setinggi-tingginya seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita sukses semuanya ya. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya dengan SMP IT Anugerah Insani. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Erna atas sambutannya. Langsung saja nih teman-teman dari SMP IT Anugerah Insani sepertinya udah nggak sabar untuk mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Kak Grace. Untuk itu kepada Kak Grace kami persilakan. Silakan Kak Grace. Baik, terima kasih Kak Jaka, Bu Erna, Pak Indra, Bu Yeni, dan rekan-rekan humas semuanya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Selamat bergabung bersama kami di Zoom Edukasi Parlemen Humas Sekretariat Jenderal DPR RI. Adik-adik dari SMP IT Anugerah Islami Cibinong. Halo, apa kabar semuanya? Halo? Kak Jack, Ya, Kak Grace. suaranya kedengaran nggak? Siap, masih kedengaran Kak Grace, bisa Masih dilanjut. kedengaran, oke. Ya. Apa kabar semuanya adik-adik? Adik-adiknya di mute kali ya Kak Grace. Oh, di mute, Iya. oke. Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat-sehat aja. Terima kasih karena udah memilih DPR sebagai destinasi atau tempat yang untuk menjadi pembelajaran di SMP IT. Oke, sebelum Kak Grace menjelaskan tentang mekanisme kerja DPR RI, perlu adik-adik ketahui apa sih DPR itu. Jadi apa aja yang ada di DPR, apa yang akan dikerjakan oleh DPR. Tapi sebelumnya adik-adik harus tahu dulu apa itu DPR. Nah, DPR itu menurut kata dasarnya ada Dewan Perwakilan Rakyat. Perwakilan berarti ada kata wakil di situ. Adik-adik bisa lihat Dewan Perwakilan Rakyat berarti orang-orang yang mewakili rakyatnya untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Nah, jadi di Indonesia ini kita begitu banyak jumlah penduduk atau jumlah masyarakat sehingga kita perlu ada wakil yang akan menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah. Maka dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, anggota DPR RI dipilih melalui pemilihan umum. Jadi setiap 5 tahun sekali kita melakukan pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan memperjuangkan hak-hak kita atau akan menilai atau mengambil aspirasi kita, mengumpulkan aspirasi kita dan menyampaikannya kepada pemerintah. Nah, pada periode tahun ini, tahun 2019-2024, itu jumlah anggotanya ada sekitar 575 orang yang terdiri dari 80 dapil. 80 dapil ini tersebar di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi wakil rakyat kita atau anggota DPR kita yang sekarang yang ada di DPR sudah 575 orang. Nah, masa jabatannya sama seperti masa jabatan presiden, yaitu 5 tahun. Dan dalam masa jabatan 5 tahun ini anggota DPR melakukan tugas-tugasnya. Nah, dalam melaksanakan tugas-tugasnya selama masa jabatannya, tidak semua anggota DPR menyelesaikan tugas-tugasnya pada masa 5 tahun. Ada yang sampai 2 tahun, ada yang sampai 3 tahun. Udah nggak bisa bekerja sebagai anggota DPR karena ada beberapa alasan. Nah, alasan pertama itu anggota DPR-nya meninggal dunia, bisa jadi satu alasan untuk tidak melakukan tugasnya. Yang kedua, mengundurkan diri, dan yang ketiganya terkena kasus hukum. Itu alasan-alasan kenapa anggota DPR tidak dapat melakukan tugasnya dalam masa jabatan 5 tahun. Jadi kita sudah tahu bahwa anggota DPR kita dipilih pada saat pemilihan umum. Oke, selanjutnya kita juga perlu tahu bahwa kedudukan DPR di sini itu sebagai lembaga negara. Jadi lembaga negara yang mempunyai kekuasaan di bidang legislatif. Jadi dalam pembagian kekuasaan, DPR termasuk dalam bidang legislatif. Ada 3 pembagian kekuasaan. Yang pertama legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan DPR termasuk dalam salah satu pembagian kekuasaan yang dinamakan dengan legislatif. Nah, DPR juga mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Lembaga negara lainnya itu seperti Presiden, Mahkamah Agama, Mahkamah Agung, dan segala lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Nah, kedudukannya semua sama
tidak dapat saling membubarkan, tapi saling memberi dukungan dalam melaksanakan tugas dan fungsi-fungsinya. Nah, di samping saling mengawasi. Oke, selanjutnya kita akan melihat tentang hak-hak DPR. Jadi kedudukannya sebagai lembaga negara, ada beberapa lembaga negara yang di Indonesia ada sekitar 8. Dari 8 lembaga negara ini DPR adalah salah satu yang termasuk dalam lembaga negara yang ada di Indonesia. Nah, selain kedudukan, DPR juga mempunyai hak, ada dalam melaksanakan tugasnya DPR mempunyai hak secara individu dan hak secara hak secara individu dan hak secara lembaga. Nah, hak secara lembaga ada 3 hak. Yang pertama hak interpelasi, yang kedua ada hak angket, dan yang ketiga adalah hak menyatakan pendapat. Nah, ini adalah hak-hak DPR. Tapi adik-adik sebelum Kak Grace menjelaskan tentang hak-hak DPR tersebut, adik-adik perlu tahu siapa anggota DPR tersebut, atau DPR itu berasal dari mana. Tadi kita balik lagi ke slide yang pertama, itu siapa anggota DPR. Nah, ini adalah siapa anggota DPR RI yang sekarang ini. Jadi anggota DPR itu berasal dari partai politik pemenang pemilu. Jadi pada periode ini ada sekitar 20 partai politik yang mengikuti pemilihan umum untuk memperoleh suara dan mendapat hak untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat. Jadi adik-adik bisa lihat di slide ini ada sekitar 20. Tapi ketika pemilihan umum ada yang namanya parliamentary threshold atau batasan jumlah suara. Jadi dari 20 partai ini pada saat pelaksanaan pemilihan umum dipilihlah 9 partai. Jadi yang masuk menjadi anggota DPR atau masuk dalam partai pemenang pemilu ada 9 yang mempunyai hak untuk menduduki kursi di DPR. Kita lihat 9 partai yang sudah masuk di DPR saat ini. Ada 9. Oke, ada 9 partai ini adik-adik bisa melihat. Nah, dari 9 partai ini yang sekarang yang telah memperoleh suara untuk menduduki kursi DPR. Jadi ketika pemilihan umum disebut dengan partai. Jadi sebelum masuk ke DPR, partai-partai ini disebut sebagai partai. Tapi setelah dipilih dan mendapat hak untuk menduduki kursi di DPR diganti menjadi fraksi. Jadi tidak disebut lagi partai tapi fraksi. Jadi ada 9 fraksi yang menduduki kursi di DPR. Ada fraksi PDIP, Gerindra, Golkar, dan PKB. Nah, sampai dengan yang terakhir ada partai P3. Jadi partai-partai inilah yang berhasil menduduki kursi DPR pada periode 2019-2024. Kita lanjut Kak Dita dengan fungsi DPR. Nah, fungsi DPR ada 3 yang dijalani, sebenarnya ada 4. Yang dijalani ada 3. Yang pertama legislasi, yang kedua ada anggaran, dan yang ketiga ada pengawasan. Nah, fungsi legislasi ini DPR membentuk undang-undang yang dibahas bersama pemerintah. Nah,
menyusun program legislasi nasional, menyusun dan membahas rancangan undang-undang sampai dengan menyetujui program-program atau peraturan pemerintah pengganti UU. Jadi ini tugas legislasi DPR, yaitu menyusun undang-undang. Nah, yang kedua ada fungsi DPR, ada legislasi. Fungsi legislasi DPR itu menetapkan APBN. Mohon maaf. Fungsi yang kedua ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran itu adalah DPR menetapkan APBN bersama pemerintah yang diajukan oleh Presiden. Yang kedua, mempertimbangkan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak dan pendidikan, sampai dengan yang terakhir itu memberikan persetujuan terhadap pemindahan tangan aset negara maupun terhadap perjanjian. Nah, fungsi yang ketiga ada pengawasan. Nah, pengawasan ini berkaitan dengan dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi legislasi dan anggaran. Jadi DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Nah, itu ada 3 fungsi DPR. Kita lanjut dengan hak-hak DPR. Nah, hak DPR ada 3 seperti yang telah Kak Grace katakan tadi. Ada hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Nah, hak interpelasi itu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah terkait kebijakan dan terkait pembahasan undang-undang yang telah disepakati bersama oleh DPR dan pemerintah. Nah, hak yang kedua ada hak angket, adalah hak menyelidiki. Nah, hak menyelidiki ini DPR melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan pembahasan undang-undang dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan hidup masyarakat. Oke, yang ketiga ada hak menyatakan pendapat. Nah, hak menyatakan pendapat, DPR memberikan pendapat terkait kedua hak yang di atas, hak interpelasi dan hak angket. Ketika meminta keterangan, DPR menyelidiki, setelah itu menyatakan pendapat terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Oke, yang kedua ada hak individu DPR. Jadi setiap anggota DPR memiliki hak. Yang pertama itu mengajukan usul RUU, mengajukan pertanyaan, menyampaikan hak usul RUU dan pendapat, terus hak memilih dan dipilih. Jadi setiap anggota DPR mempunyai hak untuk mengusulkan undang-undang atau rancangan undang-undang terkait daerah pemilihan masing-masing yang diusulkan oleh dapilnya masing-masing. Dan yang keenam ada hak imunitas. Nah, hak imunitas adalah hak DPR yang sering disebut dengan hak kebal terhadap hukum. Tapi bukan berarti setiap anggota DPR dapat melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kebal terhadap hukum. Tidak seperti itu. Yang dimaksud dengan hak imunitas adalah hak DPR mendapat perlindungan hukum ketika melakukan tugas dan fungsinya, atau melakukan ketiga fungsi DPR yang di atas, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jadi ketika DPR melakukan tugas-tugasnya, atau ketika melakukan rapat dan ada percekcokan antara anggota DPR, itu mereka dilindungi oleh hukum. Jadi tidak dapat diproses secara hukum. Ini yang dimaksud dengan hak imunitas. Oke, Kak Dita, kita lanjut. Kita lanjut ke alat kelengkapan. Alat kelengkapan Dewan terdiri dari 10 alat kelengkapan. Yang pertama ada pimpinan, yang kedua badan musyawarah, ketiga komisi, badan legislasi, badan anggaran, dan yang sampai dengan yang ke-10 ada alat kelengkapan lainnya. Nah,
Jadi alat-alat kelengkapan ini 575 anggota dibagi ke dalam alat-alat kelengkapan ini untuk melakukan tugasnya sebagai wakil rakyat. Nah, kita akan melihat pimpinan DPR kita terdiri dari berapa orang atau periode tahun ini ada berapa orang pimpinan DPR. Kita bisa melihat ada 5 orang. Yang pertama ada ketua, yang kedua ada wakil ketua sampai dengan yang keempat. Jadi 1 ketua dan 4 wakil. Jadi ketua DPR kita saat ini seorang perempuan yaitu Ibu Dr. Puan Maharani. Yang kedua ada Bapak Wakil Ketua Bapak Dr. Aziz Samsudin. Yang ketiga Bapak Insinyur Sufmi Dasko Ahmad dan yang keempat Bapak Rahmat Gobel. Dan yang kelima ada Bapak Muhaimin Iskandar. Nah, jadi keempat wakil ini mempunyai bidang masing-masing atau mengkoordinir bidang masing-masing. Kalau Pak Aziz mengkoordinir bidang Korpolkam. Yang kedua Pak Sufmi Dasko membidangi bidang Korekru. Ketiga Bapak Rahmat Gobel membidangi bidang Korinbang, dan yang keempat Bapak Muhaimin Iskandar membidangi bidang Korkesra. Jadi kenapa DPR mempunyai 4 wakil? Karena masing-masing wakil ini mempunyai tugas untuk mengkoordinir masing-masing bidang. Oke, kita lanjut, Kadita. Yang kedua, komisi-komisi di DPR. Nah, kenapa ada komisi di DPR? Karena 575 anggota tidak mungkin atau sangat tidak memungkinkan kalau dikumpulkan di salah satu ruangan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat atau memperjuangkan hak-hak masyarakat, maka dibentuklah komisi-komisi yang membidangi atau mempunyai mitra kerja dengan pemerintah. Jadi ada 11 komisi di DPR, ada mulai dari komisi 1 ada pertahanan, intelijen, yang kedua pemerintahan dalam negeri, yang ketiga hukum perundang-undangan, sampai yang terakhir ada keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan keuangan lembaga keuangan bukan bank. Nah, jadi dari 11 komisi ini, masing-masing komisi bekerja sama dengan mitranya masing-masing. Jadi mitranya siapa aja sih mitra dari DPR atau siapa aja sih mitra dari komisi-komisi yang ada di DPR. Nah, mitra-mitra kerja ini terdiri dari lembaga eksekutif atau pemerintah. Nah, pemerintah itu ada kementerian. Jadi Komisi 1 bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Komunikasi Informasi. Begitu sampai dengan Komisi 11. Jadi masing-masing komisi mempunyai mitra kerja dengan pemerintah, dengan DPR. Nah, kalau Kementerian Pendidikan berarti kerjasamanya dengan Komisi 10. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, hal-hal yang berkaitan dengan sekolahan, itu yang bertanggung jawab adalah Komisi 10. Jadi ketika teman-teman atau adik-adik ingin menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan sekolah atau berkaitan dengan kurikulum atau berkaitan dengan pendidikan, adik-adik bisa kontak langsung dengan Komisi 10. Jadi Komisi 10 mempunyai bidang yang mengatur tentang pendidikan, olahraga, pariwisata, kesenian, dan lain-lain. Nah, itu adalah komisi-komisi yang di DPR RI. Kita lanjut, Kak Dita. Ya, tahun sidang. Bagaimana cara anggota DPR melakukan tugas-tugasnya dalam 1 tahun sidang? Nah, jadi dalam 1 tahun sidang DPR membagi masa untuk melaksanakan tugas-tugasnya ada 4 masa. Yang pertama ada masa sidang
masa sidang 1, masa sidang 2, masa sidang 3 sampai dengan masa sidang 4. Dari 1 tahun berjalan itu DPR melakukan kegiatannya dalam 4 masa. Kalau di sekolahan kita taunya dengan semester, tapi kalau di DPR kita sebutnya dengan tahun sidang. Nah, dalam 1 tahun sidang itu, masa sidang itu dibagi 2. Yang pertama ada masa sidang dan masa reses. Masa reses di mana anggota DPR melakukan semua aktivitasnya, semua tugas-tugasnya di dalam ruangan atau di dalam gedung DPR. Nah, sedangkan masa reses, DPR melakukan tugasnya di luar gedung. Jadi DPR mendatangi dapil-dapilnya masing-masing untuk menampung aspirasi, mengumpulkan aspirasi, mendatangi dapil-dapilnya untuk melihat apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan. Nah, setelah itu dirangkum semua dan dibawa ke DPR untuk disampaikan kepada pemerintah. Nah, itu adalah tahun sidang dan masa sidang dan masa reses. Nah, kita lanjut Kak Dita. Nah, jenis-jenis rapat. Nah, jadi setelah melakukan masa-masa sidangnya di DPR ini ada sekitar 19 rapat. 19 rapat ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh DPR. Jadi tugas DPR itu adalah rapat atau mengawasi pemerintah, setelah itu dibahas dalam rapat-rapat tersebut. Ada 19 rapat. Jadi rapat pertama itu rapat yang tertinggi di DPR itu ada rapat paripurna luar biasa, dan rapat pimpinan sampai dengan rapat fraksi. Dari setiap rapat ini, DPR mempunyai waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan rapatnya. Tapi tugas-tugasnya dilakukan sesuai dengan jam kerjanya masing-masing. Nah, kalau sebelum masa COVID, DPR itu melakukan tugasnya dari pagi sampai bisa dengan malam hari. Tapi setelah masuk dengan masa pandemi sekarang, DPR tetap melakukan tugasnya dengan melakukan rapat-rapat, tapi melalui Zoom seperti yang saat ini kita lakukan, melalui virtual yang seperti yang saat ini kita lakukan. DPR melakukan tugasnya. Reses pun DPR melakukan tugasnya. Tidak pada saat pandemi tidak ada anggota DPR yang berhenti bekerja atau di rumah aja. Memang di rumah aja semuanya, tapi tetap melakukan tugasnya. Nah, oke, Kak Dita, kita lanjut. Oh, sudah selesai. Jadi materi Kak Grace sudah selesai sampai dengan masa rapat DPR. Sesi selanjutnya kita akan tanya jawab. Apabila adik-adik pada saat pemaparan ada yang belum paham apa yang Kak Grace jelaskan tentang fungsi, tentang hak, tentang partai, sampai dengan tentang rapat-rapat, adik-adik bisa bertanya langsung, adik-adik bisa chat di kolom komentar, atau adik-adik bisa langsung menyebutkan nama dan menyebutkan pertanyaannya ke Kak Grace. Nanti Kak Grace akan menjawab satu persatu pertanyaan dari adik-adik. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Waktu selanjutnya Kak Grace sampaikan kepada Kak Jaka. Oke, Kak Grace, terima kasih banyak Kak Grace atas pemaparan materinya. Semoga apa yang telah dijelaskan oleh Kak Grace barusan dapat dimengerti dan dipahami oleh teman-teman semuanya. Seperti apa yang tadi Kak Grace bilang, sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab untuk teman-teman yang masih belum mengerti atau masih ingin ditanyakan, boleh langsung saja pencet tombol raise hand-nya. Nanti Kak Jaka akan mute suaranya, bisa langsung ditanyakan saja. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh. Atau kalau malu bisa di kolom chat. Bisa di chat langsung, Kak Ya, Grace. nanti Kak Jaka bacain.
Ayo, masih belum ada nih. Masih sepi. Biasanya tuh teman-teman tingkat SMP itu kok yang ditanyain, Pak Grace kenapa sih DPR RI tidur saat Tidur rapat? tak dapat. Kenapa Ada DPR satu RI? Kak Jack, ada satu, ada Fahmi. Oke, sebentar. Siapa yang sudah resign? Ada yang sudah resign? Ada Fahmi. Fahmi. Oke. Fahmi Dwi Aji. Oke, silakan Fahmi. Fahmi apa pertanyaannya, Dek? Fahmi Dwi Aji, silakan. Bisa dibantu unmute maksudnya. Iya Kak, saya pengen nanya Kak. Iya, silakan Fahmi. Anggota DPR kan ada 575 Kak. 80-nya itu dapil. Dapil itu apa ya Kak? 500 anggota DPR ada 575. 575. Terus? Dapilnya 80. Apa itu Dapil itu dapil? apa gitu ya? Silakan Kak Grace, bisa dijelaskan dapil itu apa sih? Nah, dapil itu daerah pemilihan. Daerah pemilihan, jadi anggota DPR itu dipilih dari daerah pemilihan masing-masing. Kalau di Jawa satu provinsi atau Jakarta itu satu provinsi ada sekitar 7, 8, 12 sampai dengan 13 dapil. Tapi kalau di daerah timur, kalau di tempatnya Kak Grace cuman 2 dapil. Di Papua 2 dapil. Jadi setiap provinsi itu dibagi ke daerah pemilihan masing-masing. Oke. Jadi satu provinsi ada yang dibagi 5 dapil, ada yang dibagi 8 dapil. Tapi ada juga yang cuman 2 dapil untuk melakukan pemilihan umum atau untuk mempermudah melakukan pemilihan umum atau menjaring suaranya dibagi menjadi dapil-dapil kecil. Jadi setiap anggota yang berasal dari setiap provinsi dipilih melalui dapilnya masing-masing. Oke? Oke, begitu Udah? Fahmi. Fahmi sudah jelas ya. Oke, berikutnya di sini sudah ada yang nge-DM nih dari Fatih. Apakah ada batasan berapa kali bisa menjadi anggota DPR? Oke, ada batasan. Ini berkaitan dengan masa jabatannya, Dek. Nah, masa jabatan tadi Kak Grace sudah sebut bahwa ada 5 tahun. Jadi setiap anggota DPR melakukan tugasnya sekali itu selama 5 tahun. Tapi sampai saat ini belum ada batasan dalam melakukan masa jabatannya. Jadi anggota DPR yang pada periode ini, misalnya periode tahun lalu, udah dipilih menjadi anggota DPR, terus melaksanakan tugasnya selama 5 tahun, kemudian 5 tahunnya dipilih lagi pada saat pemilih ulang yang periode 2019-2024, masyarakat melakukan pemilihan umum, kemudian anggota DPR-nya dipilih lagi, dia dapat melakukan tugasnya lagi selama masa jabatannya bisa 10 tahun. Jadi nggak ada waktu tertentu, misalnya sampai 10 tahun dia masih dipilih, tetap dia lakukan tugasnya sebagai anggota DPR. Yang penting masih ada kepercayaan dari masyarakatnya. Kalau anggota DPR-nya melakukan tugasnya dengan benar, fungsi-fungsinya dengan benar, ketika mencalonkan diri dan dipilih ulang, dia tetap melakukan tugasnya tanpa dibatasi. Oke? Oke. Fahmi udah jelas? Oke. Fatih ya, barusan Fatih. Ya, Fatih gimana? Sudah jelas? Sepertinya sudah ya Kak Grace ya. Ini berikutnya ada yang ingin bertanya lagi dari Fatur. Nah, kalau bisa nih Fatur, mana nih Fatur? Tadi nanya di DM, kalau bisa langsung ditampilkan
kan videonya, bisa nanya langsung ke Kak Grace. Oke, ini Fatur pertama, silahkan. Kak, tadi saya belum terlalu jelas itu maksud dari hak angket apa ya Kak? Maksud dari hak angket, oh ya Kak Grace nggak jelaskan maksud dari hak angketnya. Maksud dari hak angket adalah DPR melakukan penyelidikan terkait dengan hak interpelasi dan terkait dengan hak interpelasi. Jadi ketika DPR meminta keterangan kepada pemerintah dan dijawab oleh pemerintah, maka apabila jawaban itu kurang disetujui atau kurang diterima oleh anggota DPR, DPR melakukan penyelidikan terkait dengan kasus tersebut. Kalau beberapa tahun yang lalu DPR pernah memakai haknya hak angket itu terkait dengan kasus Senturi. Jadi DPR menyelidiki kasus tersebut, apakah sudah sesuai dengan kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan yang ditentukan bersama atau tidak. Jadi hak angket itu DPR melakukan penyelidikan pada pemerintah. Nah, setelah menyelidiki barulah DPR dapat memakai haknya untuk menyatakan pendapatnya terkait dengan penyelidikan dan penyelidikan tersebut. Sudah? Di hak DPR untuk menyelidiki terkait kebijakan-kebijakan pemerintah. Oke, gitu Fatur. Bagaimana? Udah jelas ya Fatur ya? Udah di-mute. Faturnya udah di-mute. Oke, nggak apa-apa. Oke. Ada lagi kan yang ingin bertanya nih? Ayo silakan. Waktunya masih banyak loh. Waktunya masih banyak, belum Iya. sampai jam 10. Ayo, masih ada yang mau kayaknya bertanya? Tadi ada yang itu ya, ada yang raise hand, tapi kok tiba-tiba hilang. Sepertinya malu ya Kak Grace ya. Ada yang mau tanya Kak Grace, kenapa anggota DPR tidur? Ayo coba, ada yang berani nggak nanya? Silakan. Dari Nggak apa-apa. Zidain Hamzah. Nggak apa-apa, Kak Grace sama Kak... Pak, saya mau nanya, pertanyaannya apa nih? Ayo silakan, coba Zidain ditampilkan deh videonya Kak. Ayo silakan. Halo Zidain. Masih di mute ya? Fauzan. Coba Fauzannya di mute biar pertanyaannya ditanyain sendiri. Zidain? Jadi bertanya? Coba di kolom chatnya Jack. Ada yang udah nanya di kolom chatnya. Nah ini ada Fauzan nih. Oke Fauzan, di sini udah di chat ya. Kak, kenapa anggota DPR tidur? Nah, tidur kan nggak apa-apa ya Kak Grace ya. Mungkin kenapa ya? Saat rapat gitu mungkin ya Kak Grace. Oke. Silakan Kak Grace bisa dijelaskan. Iya. Mana siapa Faitun? Yang nanya tadi Fauzan. Ya. Coba Fauzannya coba Kak Grace. Coba Fauzannya mana ya? Bisa ditampilkan Kak Rio? Kak Rio tampilkan Fauzannya coba. Ya, oke. Tolong dinyalain ya videonya. Nggak apa-apa Kak Grace, coba sambil Fauzan. nih Kak Grace ya. Fauzan, kenapa anggota DPR-nya tidur? Nah, sebenarnya Kak Grace pengen tahu sih si Fauzan lihat anggota DPR-nya tidur di mana coba. Nah, tuh. Tidurnya di mana coba ya? Kak Rio, coba Fauzannya coba. Kayaknya videonya dimatiin. Oke. Atau jangan-jangan Fauzannya juga lagi tidur. Nggak, Kak Grace sama Kak Jaka nggak bakalan laporin Fauzan ke polisi terkait pertanyaan Fauzan. Karena Fauzan dan rekan-rekan dari SMP IT udah menjadi tamu terhormat Humas hari ini. Berarti kita udah sepakat bahwa semua pertanyaan yang berkaitan dengan anggota DPR nggak bakalan
dikasih tahu polisi, tapi mungkin dikasih tahu anggota DPR-nya. Pak, ini ada masukan dari anak-anak SMP IT Anugerah, gini. Jadi nggak boleh takut ya nanyain pertanyaan yang pernah adik-adik lihat anggota DPR melakukan apa, mungkin tidur, tadi Faujan udah nanyain tidur. Nah, tidurnya kebanyakan pasti adik-adik lihat pada saat rapat, anggota DPR tidur, terus divideoin oleh pers, begitu langsung ditampilin di TV, besoknya, malamnya, paginya ditampilin, siangnya ditampilin sampai dengan malam. Dan adik-adik lihat DO anggota DPR-nya tidur pada saat rapat. Kak Dita, coba kita lihat rapat-rapatnya anggota DPR untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ujat. Kita lihat, coba. Rapat-rapat DPR-nya tadi ada sekitar 19. Kita lihat, 19. Nah, dari 19 rapat ini, anggota DPR melakukan rapat-rapat ini setiap hari, setiap jam kerjanya. Setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jadi 19 ini, 18 ya. Jadi paripurna ini ada masa nanti ketika anggota DPR melakukan rapat dan akan diputuskan, barulah udah mendapat satu persetujuan bersama, baru dibawa untuk disahkan di rapat paripurna. Kenapa tadi Kak Grace bilang rapat paripurna adalah rapat yang tertinggi? Itu rapat untuk mengesahkan semua kesimpulan, pendapat, dan kesepakatan yang sudah disepakati oleh anggota DPR dalam rapat-rapat yang lain di paripurna. Nah, kenapa anggota DPR tertidur pada saat rapat? Jadi sebelum, ini Kak Grace jelaskan sebelum masa pandemi ya. Kalau saat ini Kak Grace juga kurang tahu, tapi Kak Grace tahu kalau DPR melakukan tugas-tugasnya melalui virtual juga seperti sekarang. Nah, kalau DPR-nya tertidur sebelum masa pandemi itu mereka melakukan kegiatannya di ruangan, yaitu rapat-rapat. Ada jam waktu-waktu tertentu. Jadi mulai anggota DPR-nya masuk kerja itu pas jam 8. Tapi semua aktivitasnya dilakukan pada jam 9. Jam 9 sampai istirahatnya jam 12 sampai jam 1 masuk lagi kerja, jam 2 sampai dengan jam 5. Itu jam kerjanya anggota DPR. Nah, tapi pada saat melakukan kegiatan atau melakukan rapat di dalam gedung, ada kalanya waktunya nggak cukup. Jadi dari 4 udah disepakati bakalan rapat 2 jam, tapi rapatnya terus masih anggota DPR-nya ketika rapat belum ada kesepakatan atau mendapat persetujuan dalam satu rapat tersebut, mereka akan lanjutin lagi begitu. Jadi nggak langsung selesai. Nah, kenapa anggota DPR tertidur itu kebanyakan terjadinya ketika anggota DPR melakukan rapat yang akan disahkan pada rapat paripurna besoknya. Nah, Kak Grace kasih contoh. Misalnya ada guru yang mengajar di depan kelas, tiba-tiba anak-anaknya ada yang tidur, tapi nggak dilihat sih sama teman-temannya yang lain kalau temannya lagi tidur, tapi nggak dikasih tahu ke gurunya kalau, oh Bu, ini ada yang tidur. Nah, tapi yang tidur ini tiba-tiba didatangi sama wartawan, di-shoot kan, terus ditampilin di TV bahwa anak SMP IT Anugerah Islami ada yang tertidur pada saat belajar. Nah, begitu juga yang dialami oleh anggota DPR. Tapi anggota DPR-nya beda. Jadi pada saat melakukan rapat sebelum diparipurnakan, misalnya rapat komisi atau rapat pimpinan, itu nggak pernah di-shoot oleh wartawan. Jadi nggak
difotoin atau nggak dimasukin ke TV. Tapi pada saat paripurna barulah disut. Nah, paripurna itu anggota DPR nggak berdebat, tapi mereka udah menyetujui semuanya, tinggal disahkan. Nah, misalnya pada saat paripurna, terus kemarinnya anggota DPR melakukan tugas atau rapatnya dilanjutin terus karena nggak ada yang sepakat, nggak menemukan titik kesepakatan, terus dilanjutin lagi sampai dengan tengah malam. Menurut Kak Grace sih manusiawi kalau anggota DPR itu tertidur karena dia melakukan tugasnya sampai lewat batas jam kerjanya. Nah, dan besoknya hasil dari rapat itu mau diparipurnakan, dia kedapatan. Tapi ada kedapatan tertidur atau mungkin cuma melek bentar, matanya tertutup sebentar, cuman telinganya dapat mendengar kepemimpinan bahwa hasil rapat yang kemarin disepakati itu udah disahkan, tapi di-shot sama wartawan dan di-share ke TV, ke media sosial bahwa anggota DPR-nya tertidur. Tapi wartawannya nggak tahu kemarin bapaknya ngapain. Kemarin bapaknya santai-santai aja, tiba-tiba paripurna langsung tertidur, atau bapaknya lagi rapat sampai subuh, baru paginya ikut sidang paripurna. Akhirnya difotoin. Jadi banyak kejadian seperti itu yang adik-adik nggak tahu. Jadi ketika melihat di TV bahwa oh ada anggota DPR yang tertidur. Tapi ketika adik-adik melihat di TV ada yang tertidur, pernahkah adik-adik bertanya, bapaknya lagi ngapain ya kemarin? Kok tiba-tiba di rapat langsung tidur? Apakah bapaknya ke mall atau ke pantai atau kemana? Tiba-tiba paginya ikut paripurna langsung tidur. Pasti nggak ada yang teman-teman nanyain kan? Setelah lihat TV-nya langsung, oh berarti kegiatan anggota DPR-nya tertidur. Tapi kita harus tahu bahwa sebelum kita menilai sesuatu, kita harus bertanya dulu apa yang dilakukan oleh anggota DPR sebelum rapat paripurna atau sebelum beliau difotoin atau di videoin. Jadi kita harus tahu, setelah itu baru kita dapat memberi pendapat. Oke, sampai di situ bisa paham, Dek? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Oke, Kak Grace. Di sini sudah banyak ya di kolom chat yang tanya Kak Grace. Nah, Kak Jaka pilih aja. Oke. Tadi ada yang bertanya dari Zahra. Coba Zahra mana ya Zahra ya? Zahra. Bisa di spotlight kan di Karyo, Zahra. Zahra siapa Kak Jaka? Kak. Nah, Zahra Saskia. Tadi kan di kolom chat yang silakan pertanyaannya apa? Langsung ditanyakan ke Kak Grace. Ya. Kalau mau jadi DPR itu mencalonkan diri atau? Zahra mukanya bisa di videonya bisa diaktifin nggak? Biar teman-teman Bisa tahu di nih. videoin, Kak Jaka, Kak Grace juga tahu nih. Zahra yang mana sih orangnya? Coba. Oke, sudah ada. Silakan Zahra. Kalau mau jadi DPR itu mencalonkan diri atau ditunjuk? Kalau menjadi anggota DPR itu mencalonkan diri atau ditunjuk? Kalau silakan Kak Grace. Dicalonkan atau ditunjuk. Nah, tadi Kak Grace nggak jelasin syarat-syarat menjadi anggota DPR ya, Dek? Nah, yang awalnya itu Kak Grace jelasin bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Jadi dipilih atau dicalonkan. Gitu ya, Dek? Ya, betul Kak Grace. Nah, jadi anggota DPR tadi Kak Grace jelasin bahwa dipilih melalui pemilihan umum yang dilakukan 5 tahun sekali. Nah,
Yang mungkin menurut Sarah bahwa anggota DPR dicalonkan itu pasti melalui fraksinya. Jadi tapi sebelumnya Kak Grace akan memberitahukan syarat-syarat menjadi anggota DPR. Tadi Kak Grace lupa jelasin. Yang pertama itu harus berusia 21 tahun. Jadi anggota DPR dipilih oleh masyarakat. Jadi nanti mencalonkannya Kak Grace jelasin sesudah ini. Nah, yang kedua pendidikan maksimal SMA sederajat. Yang ketiga warga negara Indonesia. Yang keempat itu harus sehat rohani, jasmani dan rohani. Dan yang kelima itu berasal dari salah satu partai. Jadi tadi Kak Grace sudah jelasin kan, ada 20 partai dalam pemilihan periode ini dari 2019 2024 itu ada sekitar 20 partai yang mencalonkan diri untuk dipilih menjadi peserta pemilu atau dipilih untuk mendapat kursi di DPR. Tapi dari 20 itu karena mengalami parlemen threshold atau ambang batas suara, sehingga dari 20 itu menjadi 9 partai. 9 partai yang menduduki atau mendapat kursi di DPR. Nah, dari 9 partai ini, calon-calon anggota DPR ini dipilih pada saat pemilihan umum itu melalui partai-partainya. Jadi partai-partai setelah masuk dari partainya masuk ke DPR, jadi fraksi. Oke? Jadi anggota DPR-nya dipilih. Nah, nanti udah sampai di fraksi baru dipilih dari fraksinya yang mencalonkan anggota-anggotanya untuk menduduki kursi di DPR. Tapi setiap anggota DPR memang dipilih oleh masyarakat dari suara rakyatnya, tapi setelah melalui fraksi-fraksi. Melalui partai-partai. Nah, setelah masuk ke DPR, partai mana yang udah dipilih untuk mendapat kursi di DPR, masuk ke DPR, dari DPR berubah menjadi fraksi, dari fraksilah yang akan mencalonkan anggota DPR-nya, siapa saja yang dapat menduduki kursi DPR. Jadi misalnya, kalau fraksi PDIP misalnya dapat kursinya 12 kursi dapatnya di DPR. Berarti dari fraksinya yang memilih 12 orang ini siapa aja yang akan ditaruh di situ. Mendapatkan kursi di DPR begitu. Jadi calonnya dari fraksi. Oke, Zara udah paham? Oke, gitu ya Zara ya, udah paham ya. Oke, berikutnya nih Kak Grace, ada dari Akila Gaitsa. Bisa langsung aja gak ditampilin nih videonya, Akila. Karyo bisa dibantu, Akila di spotlight. Akila siapa Kak Jaka? Akila Gaitsa. Akila Gaitsa. Oke, sebentar. Ya. Oke, Akila, videonya bisa diaktifin nggak? Akilanya kemana ya? Akila. Oke, Kak Jaka bacain aja ya pertanyaannya Kak Grace. Ya. Oke. Ya, Kak. Oh, ini udah ada nih Akila. Udah, silakan Akila. Pertanyaannya apa? Tanya menjadi DPR. Videonya mana ya? Sedikit. Akila. Kayaknya malu ya. Belum mandi kayaknya Akila ya. Nanti biar fotonya ada di. Nah, nanti fotonya akan ditampilkan di Instagram. Yang bertanya ini akan ditampilkan di akun Instagram Edukasi Parlemen ya, Karyo ya. Jadi buat teman-teman yang bertanya, nanti fotonya akan tampil nih di akun Instagram Edukasi Parlemen. Jangan lupa di-follow ya. Ayo Akila silakan. Ya, malu. Sampai hidungnya aja nggak apa-apa deh. Kak Jaka sampai nenggak lo lihat. Ayo, ya gitu kan keren deh. Silakan. Silakan Akila.
Jadi tadi saya mau nanya, suka duka menjadi DPR, Kak. Suka duka menjadi anggota DPR ya? Suka duka menjadi anggota DPR. Gimana ya Kak Grace jawabnya? Kak Grace bukan anggota Iya, DPR. Kak Grace bukan anggota DPR ya, Kak ya? Iya, Kila, Kak Grace, Kak Jaka, Bu Erna, dan rekan-rekan Humas, kita bukan anggota DPR, tapi kita tahu, kita ngelihat sendiri apa aja yang dikerjain oleh DPR. Jadi, ya menurut Kak Grace sih, dukanya paling cuman kerjanya agak berat ya, dari pagi sampai harus pulangnya subuh karena masyarakatnya dia harus melakukan tugas-tugasnya dari pagi walaupun ada batas-batas jam kerja, tapi dia kalau tugasnya belum selesai dilanjutin, dan itu mungkin dukanya DPR ya, melakukan terus salah satunya ketika melakukan tugas di luar gedung atau reses yang tadi Kak Grace sebutkan, itu banyak anggota DPR yang dapilnya tidak dijangkau oleh kendaraan atau jalannya masih rusak atau dapil-dapilnya itu di daerah-daerah terpencil, perbatasan. Beliau harus pergi. Walaupun harus jalan kaki, anggota DPR-nya tetap melakukan tugasnya. Kalau pada saat masa reses. Tapi untuk menjelaskan lebih lanjut suka dukanya itu, Kak Grace sama rekan-rekan Humas belum tahu persisnya, tapi Kak Grace dan rekan-rekan Humas melihat bahwa memang anggota DPR melakukan tugas-tugasnya itu sangat berat. Oke? Oke, gitu ya Kila ya. Kila. Oke, ke pertanyaan berikutnya aja nih Kak Grace. Ada AR Rahman. AR Rahman, bisa di-obat Kak Rio? Rahman, Muhammad. Boleh dinyalain videonya? Ya, dinyalain ya. Diaktifkan videonya Nanti. untuk didokumentasikan oleh Kak Rio. Sudah? Belum sepertinya. 2 AR Rahman ya? Ya. Belum dinyalain. Rahman. Oke, kalau enggak Kak Jaka baca ini pertanyaannya Kak Grace. Kak, kenapa anggota DPR? Ya Kak, kenapa anggota DPR nge-mute fraksi Demokrat saat instruksi? Nge-mute fraksi Demokrat saat instruksi ya. Iya. Nah itu dari saat melakukan rapat itu ada peraturan-peraturannya. Jadi kenapa sound-nya di-mute? Jadi ketika rapat tidak semua zone-nya harus dinyalain. Jadi mic-nya itu nggak boleh lebih dari 5. Nggak boleh lebih dari 5 orang yang berbicara pada saat rapat. Jadi ketika rapat, kalau berebutan ada yang mau ngomong, fraksi yang satunya ngomong, yang satunya juga mau ngomong, semuanya langsung beradu jadi satu. Jadi nggak bisa kedengaran sama pimpinan. Nah, kenapa di mute? Mungkin pada saat itu mic-nya udah lebih dari 5 yang dinyalain. Jadi nggak pasti pimpinannya nggak sengaja untuk memute fraksi Demokrat ya pada saat rapat. Jadi pada melakukan rapat itu nggak boleh lebih dari 5 mic-nya. Oke? Oke gitu ya Rahma ya. Nih, sepertinya sudah ada pertanyaan berikutnya, Kak Grace. Kayaknya pertanyaan terakhir ya. Dari Putih Syahira. Putih Syahira. Oke, diaktifin dong videonya, biar kita semuanya tahu nih. Oke. Mana ya Putih Syahira ya? Oke.
Oh, lagi flu kayaknya. Tutup hidungnya, malu dia. Malu Kak Grace kayaknya, Kak Grace. Oke. Silakan Putih. Silakan Putih. Kak, berapa bidang komisi yang ada di Berapa bidang komisi yang ada di komisi DPR? yang ada Tadi kan Kak Grace sudah DPR? jelaskan, Iya, tapi mungkin Putih belum Ya. masuk kali tadi ya. Silakan Kak Grace. Oke. Kak Dita, kita balik Ya, ke sepertinya tadi bidang terlambat. komisinya. Ya. Nah, ini ada ada 11 komisi Putih yang ada di DPR. Nah, 11 komisi ini tadi kayak Grace sudah jelaskan mempunyai mitra kerja masing-masing. Yang terlihat di dalam layar ini ada pertahanan intelijen itu Komisi 1. Komisi 1 bekerja sama atau mempunyai mitra kerja dengan Kementerian Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, dan Komunikasi Informasi. Begitu juga Komisi 2 mempunyai mitra kerja dengan pertahanan, pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, agraria, dan KPU. Begitu sampai dengan Komisi 11. Jadi dari 575 anggota tadi dimasukin ke masing-masing, dibagi ke masing-masing komisi. Jadi setiap komisinya mendapat satu komisi bisa dapat 50 anggota yang bekerja sama dengan pemerintah dalam hal dengan kementerian untuk melakukan tugas-tugasnya. Jadi ketika rapat dalam satu rapat mungkin misalnya Kak Grace kasih contoh rapat yang akan dibahas tentang pendidikan, maka yang bertanggung jawab untuk rapat tersebut adalah Komisi 10. Komisi 10 bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk melakukan tugasnya. Jadi masing-masing bidang ini udah dibagi ke masing-masing komisi ini udah dibagi ke bidangnya masing-masing. Jadi semua anggota DPR itu melakukan tugas satu rapatnya besoknya dengan kementerian ini, besoknya dengan kementerian ini tidak. Jadi udah dibagi. Jadi dalam satu komisi itu 50 anggota bertanggung jawab dengan masing-masing kementerian atau mitra kerjanya yang ada di pemerintah. Oke, Kak Jack. Putihnya udah paham? Oke. Begitu ya, tadi Putih Syahira ya. Ya, ini mungkin ada pertanyaan terakhir Kak Grace dari Ramdhani Firman. Mungkin ini Bapak gurunya ya. Salam, Kak, barangkali bisa disampaikan hal-hal baik apa saja yang bisa memotivasi anak-anak untuk menjadi anggota DPR. Oke, hal-hal apa saja yang dapat memotivasi anggota DPR. Nah, kalau menurut Kak Grace, hal-hal apa yang dapat memotivasi anggota adik-adik supaya dapat menjadi anggota DPR adalah yang pertama harus berani berbicara. Harus berani berbicara. Terus yang kedua ya yang pastinya harus rajin belajar, berani berbicara di depan umum, berani mengatakan tidak kepada hal-hal yang akan menjerumuskan adik-adik untuk melakukan pelanggaran hukum. Dan yang paling Kak Grace tekankan di sini ada syarat menjadi anggota DPR yang keempat kalau nggak salah itu sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani berarti adik-adik harus dari kecil adik-adik udah harus belajar bagaimana berbuat baik, bagaimana melakukan hal-hal yang bisa menguntungkan adik-adik, tidak bisa merugikan adik-adik. Nah, ketika mendapat satu tugas negara seperti menjadi wakil rakyat, adik-adik tidak tergoda untuk melakukan pelanggaran hukum. Nah, pasti yang tadi lihat di TV bahwa anggota DPR-nya tidur, Kak Grace yakin ada yang pasti punya pertanyaan gini, Kak Grace,
kenapa ada anggota DPR yang melakukan tindakan korupsi atau ada anggota DPR yang korupsi. Nah, itu pasti ada adik-adik yang bertanya seperti demikian. Jadi kita harus memupuk diri kita, belajar melakukan hal-hal yang baik mulai dari masa kecil, mungkin dari saat adik-adik usia SMP sekarang, adik-adik bisa belajar bagaimana saya harus menjaga diri saya untuk tidak tergoda melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri. Jadi bukan berarti Kak Grace mengatakan bahwa anggota DPR yang melakukan korupsi tidak mempunyai dasar landasan iman yang kuat atau tidak mempunyai sehat jasmani rohani. Bukan begitu maksud Kak Grace, tapi yang Kak Grace maksudkan, kalau anggota DPR melakukan tindakan korupsi itu ada kesempatan. Jadi kesempatan sama halnya ketika adik-adik melakukan ulangan, tiba-tiba dalam ulangan semester, ujian semester itu dilarang menyontek kerjaan teman lain. Tapi karena bapak guru atau ibu gurunya pergi, adik-adik mempunyai kesempatan untuk mengambil hasil dari teman-teman yang lain. Jadi itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Kalau satu peraturan yang dikatakan bahwa tidak boleh melakukan hal yang tidak baik, berarti adik-adik juga harus melakukan mengikuti peraturan tersebut. Oke. Nah, yang berikutnya adik-adik ya harus berani berbicara depan seperti yang tadi Kak Grace katakan. Tapi Kak Grace melihat dari ini, Kak Grace sengaja mempersingkat materinya untuk mencoba adik-adik agar dapat berbicara, tampil atau langsung berbicara secara tatap muka dengan Kak Grace untuk mencoba apakah adik-adik berani berbicara di depan. Ternyata di kameranya banyak adik-adik yang nutupin muka, banyak yang nggak mau ngangkat tangan. Itu satu hal yang nggak boleh harus begitu. Kalau menjadi anggota DPR harus berani karena seorang anggota DPR memperjuangkan nasib masyarakatnya. Jadi apapun aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya harus diperjuangkan di sini. Dan di DPR itu ketika melakukan rapat itu sampai bentrok dengan masing-masing fraksi karena masing-masing ingin memperjuangkan hak-hak rakyatnya. Jadi satu hal yang perlu adik-adik pupuk atau adik-adik jaga adalah keberanian diri, berani berbicara di depan publik. Oke, jadi kalau ada yang udah jadi ketua kelas, ada yang udah jadi ketua OSIS, itu mungkin awal yang baik untuk adik-adik memupuk diri menjadi seorang pemimpin. Oke, kasih Pak. Udah? Oke, itu ya tadi pesan-pesan dari Kak Grace. Teman-teman ingin menjadi anggota DPR. Kak doa ini semoga salah satu dari siswa-siswi SMP IT Anugerah Insani ada yang pilih menjadi anggota DPR di tahun yang akan datang, gitu ya Kak Grace. Amin ya. Ya, ini ada yang raise hand dari Ramdhani ya. Ramdhani Firman. Silakan Kak, ada yang ingin disampaikan? Bisa dibantu di... Ya. Oke. Baik. Silakan. Terima kasih Kak Jaka. Tadi sudah diwakili sebetulnya pertanyaannya. Terima kasih sudah memberi motivasi ya untuk anak-anak dan memberi pengertian mengenai lingkup kerja DPR. Tapi mungkin bahkan juga semacam gambaran untuk anak-anak. Seandainya saya menjadi anggota DPR nih, saya bisa melakukan apa? Atau apa yang harus, bukan harus, apa yang membuat saya harus menjadi anggota DPR itu? Apa yang bisa dikerjakan? Mungkin seperti itu kurang lebih pertanyaan tadi. Oke. Jadi supaya anak juga termotivasi, pasti ada hal-hal baik yang bisa dilakukan. Ya, terima kasih Pak. Gimana Kak Grace, ingin ditambahkan? Mana? Kak Grace? Ya, Kak Jack.
Ya, ada yang ingin Oke. ditambahkan? Udah cukup kayaknya sih. Oke. Nah, Kak Jaka rasa cukup ya untuk sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, nanti teman-teman bisa follow akun Edukasi Parlemen Instagramnya. Nanti bisa langsung nge-DM ke akun Edukasi Parlemen, nanti akan dibalas oleh kakak admin. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah ada Fahmi, Fatih, Fatur, Zahra, Abdullah, Rahma, Putri Syahira yang sudah bertanya. Semoga apa yang tadi telah dijawab oleh Kak Grace dapat dimengerti dan dipahami oleh teman-teman semuanya. Baik, memasuki acara berikutnya, yaitu foto bersama. Nah, untuk teman-teman yang videonya masih nonaktifkan, bisa diaktifkan terlebih dahulu. Kita akan foto bersama yang akan dipandu oleh Karyo. Silakan Karyo. Ya, terima kasih Kak Jaka. Untuk adik-adik semua yang videonya belum dinyalain, boleh dinyalain dulu ya. Kita ada foto bersama dan nanti fotonya akan diupload di Instagram kita. Dan jangan lupa di follow ya. Oke, semua bisa ke kamera. Semua tahan. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Kita ada 8 slide, berarti ada 8 kali foto ya. Oke, semua kamera 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Yang videonya belum dinyalain bisa tolong dinyalain dulu. Oke, teman-teman nih yang belum dinyalain videonya boleh dinyalain dulu yuk. Yang belum nyala videonya. Kita foto bersama, nanti akan di-upload di IG Edukasi Parlemen ya Karyo. Iya. Masih banyak nih, masih ada 4 slide lagi yang nggak ada foto. Nah, masih ada 4 slide lagi nih. Ayo yang belum, silahkan diaktifkan dulu. Ayo kita tungguin dulu deh. Kita tungguin dulu. Ngapain malu sih yang ganteng sama cantik-cantik kok? Iya. Kayaknya masih malu Karyo ya. Udah nggak apa-apa deh Karyo. Namanya aja yang difoto. Mungkin pada malu. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Masih ada yang belum nyalain, masih 2 slide lagi. Tunggu sebentar lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Banyak nih aja Kak yang belum nyala nih, gimana? Oke, nggak apa-apa Karyo, biarin aja deh. Tungguin aja ya. Ya. Oke deh, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti yang nggak dinyalain nggak akan ngeliat mukanya. Iya, sayang banget ya Karyo ya. Sayang banget. Oke, nggak apa-apa Karyo. Udah, terima kasih Kak Jaka. Iya, terima kasih Karyo. Oke, baik. Memasuki akhir acara, yaitu teman-teman nanti akan diajak tur building ke Museum DPR RI melalui virtual Zoom yang akan dipandu oleh Kak Bima Widya Tiaga, Eshum selaku Pamong Budaya Ahli Pratama. Tapi sebelum Kak Jaka serahkan sepenuhnya ke Kak Bima, Kak Jaka ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak Guru dan siswa-siswi SMP IT Anugerah Insani Cibinong. Terima kasih atas partisipasinya mengikuti kegiatan edukasi parlemen di rumah aja pada pagi hari ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam kegiatan hari ini. Kak Jaka dan Kak Grace pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Silakan. Berikutnya akan dipandu oleh Kak Bima. Silakan Kak Bima. Ya, terima kasih Mas Jaka. Tes, apakah jelas? Jelas Kak, silakan Kak. Oke. Baik, terima kasih pada Mas Jaka dan semua rekan-rekan Omas. Yang saya hormati Kepala
Ya, yang saya hormati Kepala SMPIT Anugerah Insani, Ibu Yeni Rismawati ST, yang saya hormati Kasubag Humas Sekjen DPR RI, dan yang saya banggakan adalah semua rekan-rekan, teman-teman dari siswa-siswi SMPIT Anugerah Insani. Terima kasih sudah bergabung dan terima kasih pula sudah aktif dalam kegiatan edukasi parlemen. Dan selanjutnya, perkenalkan, nama saya Bima Widya Tiaga, yang merupakan tenaga museum DPR RI, nanti akan membantu teman-teman sekalian untuk berkunjung ke museum secara virtual. Nah, langsung saja ya untuk lebih tepatnya. Oke, sekarang kita teman-teman bisa di lain waktu berkunjung secara mandiri di virtual Museum DPR. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal ketik di penelusuran browser teman-teman, yaitu di bit.ly/virtual Museum DPR. Atau yang lebih gampangnya, teman-teman bisa follow atau ikuti Museum DPR di Instagram di @museumdpr, dan teman-teman tinggal klik tautan atau link yang ada di bawah ini, dan teman-teman bisa langsung terhubung di aplikasi virtual museum. Nah, oke, langsung saja ya. Dan sebelum kita menjelajah lebih jauh, teman-teman, saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di aplikasi virtual museum DPR. Nah, tadi setelah masuk, teman-teman bisa full screen. Di sini ada fitur full screen, dan teman-teman nanti bisa memutar aplikasinya, tampilannya secara 360, dan teman-teman juga bisa mengaktifkan narasi audio yang ada di sini. Tinggal diklik saja, nanti keluar. Dan kami juga di sini juga ada papan caption. Teman-teman tinggal klik papan informasi bersimbol huruf I. Nanti teman-teman bisa langsung melihat ada beberapa caption yang menjelaskan tentang informasi yang ada di Museum DPR. Dan di aplikasi virtual museum ini juga ada 10 scene yang menampilkan Museum DPR dari zona awal hingga zona akhir. Gitu. Kita langsung saja ke scene 2, yaitu di zona ini teman-teman akan bisa melihat ada panel informasi sejarah DPR, dan juga ada beberapa koleksi yang kami sajikan kepada semua pengunjung. Nantinya kalau teman-teman bisa berkunjung secara fisik, kami sangat membuka kehadiran teman-teman. Nanti juga dipandu dengan Bapak Ibu Guru untuk bisa berkunjung ke sini ya. Dan sementara di masa pandemi, teman-teman bisa mengunjungi Museum DPR secara virtual. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa panel informasi sejarah yang menampilkan informasi sejarah DPR dari masa ke masa. Nah, sejarah DPR itu bisa dilihat dari sini, teman-teman. Sudah sangat lama lembaga berbentuk parlemen ini berdiri, yaitu di tahun 1918 saat bernama Volksraad atau Dewan Rakyat, masih memakai bahasa Belanda. Nah, secara kurang lebih sama tugas anggota DPR dari dulu sampai sekarang, yaitu sebagai penyambung lidah rakyat atau menyampaikan aspirasi masyarakat. Cuma berbedanya adalah tugas fungsinya agak berbeda dari sekarang sama yang dulu. Kalau dulu di masa Volksraad dan KNIP ini, lembaga parlemen itu banyak berkontribusi untuk membantu tugas presiden dan gubernur jenderal. Kalau dulu zaman Belanda, presidennya itu disebut dengan gubernur jenderal. Itu tugasnya lebih untuk membantu pemimpin negara. Barulah di era KNIP ini lembaga parlemen kita cukup kuat untuk berdiri dan menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, di era kemerdekaan ini, di awal kemerdekaan, kita sudah punya lembaga parlemen, tepatnya 12 hari setelah kemerdekaan, kita membentuk lembaga parlemen yang bernama Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Nah, kenapa kok namanya belum DPR? Karena dulu KNIP ini masih
berbentuk lembaga sementara. Barulah nama DPR itu terbentuk tahun 1950 ini. Nah, pertama kali dicetuskan di tahun 1950 saat DPR sudah jadi lembaga tetap sebagai lembaga legislatif. Nah, setelah itu berturut-turut DPR mengalami berbagai fase dan dinamika dan perjalanan hidupnya hingga sekarang. Kita langsung saja ya ke scene 3. Nah, di scene 3 ini teman-teman bisa lihat ada koleksi. Nah, ini koleksi tentang perangkat sidang DPR, yaitu ada kursi, ada meja, ada juga mimbar untuk pidato. Ini adalah koleksi tertua yang dimiliki oleh Museum DPR RI. Nah, ini teman-teman bisa lihat di caption, ada meja kursi BP KNIP di Yogyakarta. Jadi dulu lembaga parlemen kita itu bertempat di berbagai kota, jadi nggak hanya satu kota, yaitu di Jakarta aja, tapi juga ada pernah berkantor di Jogja, di Solo, lalu ada juga di Purworejo, ada juga di Malang. Nah, salah satunya yang koleksi yang kita miliki adalah saat lembaga parlemen kita itu berkantor di Yogyakarta. Nah, di sini kita bisa lihat dulu bentuknya, kursinya, mejanya itu masih berbentuk kayu, dan ada rotannya. Kalau sekarang kan sudah berbentuk sofa ya. Dan juga mimbarnya juga masih berbentuk kayu. Nah, teman-teman kalau bisa lihat secara langsung fisik, nanti teman-teman bisa melihat seperti apa bentuknya. Nah, di sini juga ada rotan, ada kursinya yang masih asli, masih orisinil. Jadi kita tetap menjaga dan melestarikan koleksi tersebut. Karena apa? Koleksi ini juga bukan sekadar benda mati, tapi juga mempunyai banyak nilai historis. Di sini dulu dihasilkanlah berbagai macam keputusan penting. Nah, karena dulu ini di tahun 1949, di masa awal kemerdekaan kita, di kursi ini, di meja ini, dulu anggota Dewan dan Wakil Rakyat itu berusaha membantu pihak-pihak yang terlibat dalam perang melawan Belanda, mendukung baik dalam aspek keuangan maupun pengawasan, sehingga kita mampu merdeka 100% di tahun 1949, yaitu di masa konferensi Meja Bundar, tepatnya tanggal 27 Desember. Dan di situ juga ada peran KNIP yang sangat besar. Ya. Next, kita langsung saja. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada diorama, ada gedung yang mungkin nggak asing lah buat teman-teman yang sering lihat di televisi ya atau di media sosial. Ini adalah gambaran dari gedung DPR atau gedung Nusantara istilahnya. Gedung Nusantara ini adalah satu gedung di dalam kompleks MPR, DPR, DPD yang sangat luas itu. Nah, ini adalah ruang utamanya. Disinilah para anggota Dewan melakukan sidang paripurna yang diadakan setiap 1 tahun sekali, yaitu saat penyampaian nota Presiden ya di tanggal 16 Agustus, dan juga pelantikan Presiden setiap 5 tahun sekali, dan juga pelantikan anggota DPR setiap 5 tahun sekali. Nah, gedung ini sangat unik secara arsitektur karena bentuknya seperti kubah raksasa. Kalau teman-teman lihat di depan dari jalan itu sangat besar, megah. Nah, dan bangunan ini mempunyai banyak filosofi, teman-teman. Filosofi salah satu yang paling penting adalah melambangkan lambang negara kita, yaitu kepakan burung sayap Garuda. Nah, di sini diibaratkan sebagai sayapnya, ini diibaratkan sebagai kakinya. Dan gedung ini dulu dibangun di tahun 1965, tepatnya tanggal 19 April. Dimulailah pembangunan pertama dan selesai pada medio Maret 1968 gitu. Dan sejak tahun 1968 anggota Dewan mulai menempati gedung ini hingga sekarang. Nah, sebelum-sebelumnya di mana? Sebelum-sebelumnya ada sekitar 11 gedung yang pernah disinggahi. Mulai dari di Jakarta, di Solo, di Malang, di Jogja, dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat set plan atau blueprint-nya atau rancangan awalnya.
Jadi gedung ini dulu merupakan inisiatif dari Bung Karno, presiden pertama kita, dan lalu Bung Karno menyerahkannya kepada putra-putra terbaik bangsa untuk membuat desain yang bagus, yang megah, dan juga mencirikan masyarakat Indonesia. Dan disinilah akhirnya beberapa arsitektur terbaik bangsa membuat dan akhirnya disetujui oleh Soekarno langsung di tahun 1965. Dan sejak itu gedung DPR dibangun kurang lebih dalam kurun waktu 3 tahun, barulah selesai. Dan dulu namanya masih Konevo, atau kalau di bahasa Inggris ya, kalau dipanjangkan yaitu Conference of the New Emerging Forces atau Konevo. Itu adalah sebuah lembaga seperti lembaga PBB, kalau teman-teman tahu, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dulu Soekarno saat itu mencanangkan Konevo di masa pemerintahnya. Namun di tahun 1968, kompleks ini dialihkan menjadi kompleks DPR hingga sekarang, dipakai dan difungsikan hingga sekarang. Nah, teman-teman juga bisa melihat ada beberapa koleksi penting yang menandakan perjalanan sejarah DPR dan juga tugas-tugas anggota DPR. Seperti lihat ini, tugas-tugas penunjangnya dijalankan dengan alat-alat seperti mesin ketik ya. Dulu masih menggunakan mesin ketik untuk mencatat dan juga mencatat juga untuk surat menyurat. Nah, itu diketiknya pakai mesin ketik. Kalau sekarang mungkin sudah nggak pakai mesin ketik lagi, tapi sudah pakai laptop, pakai komputer begitu ya. Masih sangat jadul ya. Nah, dan juga ada yang paling penting juga ada palu sidang. Ini adalah satu instrumen yang paling penting karena palu ini memulai sidang, mengakhiri sidang, ya, juga menetapkan keputusan itu dari palu sidang, diketuk oleh pimpinan sidangnya. Nanti bisa menghasilkan kebijakan dan juga bisa mengakhiri dan mengawali sidang. Ini adalah instrumen yang paling penting. Di sini juga ada beberapa koleksi lain seperti cawan dan gelas minum. Ini untuk jamuan, kegiatan jamuan, dan juga ada telepon kuno. Ini sebagai alat penunjang komunikasi anggota dewan dan juga para staf. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke scene 7. Nah, ini di zona tengah kita, di zona tengah Museum DPR, ini ada beberapa panel, masih beberapa panel informasi, dan juga ada koleksi lukisan. Di situ ada koleksi. Nah, selain kita punya koleksi-koleksi yang berkaitan dengan alat-alat penunjang tugas dewan, kita juga punya koleksi lukisan. Ini adalah satu koleksi lukisan kita, koleksi masterpiece atau koleksi yang paling penting. Di sini menandakan anggota-anggota dewan bersidang di masa Volksraad atau masa Dewan Rakyat di zaman Hindia Belanda. Di situ dilukis oleh pelukis S. Sujiono di tahun 1978. Nah, dulu gedung DPR belum di sini. Dulu gedung DPR masih di Jalan Pejambon, namanya Gedung Pancasila sekarang. Nah, teman-teman nanti bisa berkunjung kalau misalnya ke Jakarta, ke daerah Pejambon, itu bisa lihat gedung Pancasila itu adalah gedung DPR pertama kali dipakai. Dan dalamnya dilukis oleh pelukis S. Sujiono. Di situ ada tokoh yang berpidato adalah orang Indonesia bernama Muhammad Husni Tamrin atau M.H. Tamrin. Ya. Mungkin teman-teman sudah sangat tidak asing mendengar nama itu sebagai nama jalan. Nah, dulu adalah salah tokoh penting atau anggota dewan yang sangat terkenal di masanya. Ya, teman-teman juga di sini bisa melihat ada panel-panel sejarah. Nah, di situ ada peristiwa reformasi. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya belajar sejarah dan juga bisa tanya orang tua teman-teman apa sih peristiwa reformasi. Nah, ini bisa teman-teman tanyakan ya oleh orang tua teman-teman. Dan kita masuk ke scene 8. Di sini ada kotak pemilu, kotak suara. Nah, salah satu hak dari masyarakat adalah memberikan suara politiknya, ya untuk memilih anggota dewan, baik itu di tingkat DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, juga memilih presiden dan wakil presiden. Nah, di sini kita punya alat peraga. Nanti bila suatu saat teman-teman bisa berkunjung secara fisik ke Museum DPR, teman-teman bisa mencobanya ya, berlatih ya. Nanti di usia 17 tahun biar nggak kagok nih cara nyoblos kayak bagaimana. Nah, di sini teman-teman bisa mencobanya.
mencoba memilih ya, simulasi bagaimana cara memilih anggota dewan. Ya. Nanti di usia 17 tahun teman-teman bisa mencobanya secara benar-benar ya, beneran. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ada koleksi kursi sidang. Yang di kursi sidang ini ya sama seperti yang tadi, tapi ini kursinya khusus untuk pimpinan. Zaman dulu masih sama pakai kayu dan rotan, tapi untuk kursi presiden dan wakil presiden itu menggunakan jok sofa berbahan dasar bludru. Ya, sudah pakai sofa. Kalau dulu masih pakai rotan semua, sekarang di tahun 1960 sudah pakai sofa. Dan kursi ini yang warna merah ini khusus untuk dipakai wakil presiden dan wakil presiden saat berkunjung ke gedung parlemen. Nah, kita masuk ke zona akhir ya, scene terakhir di Museum DPR. Teman-teman bisa lihat ada koleksi lukisan yang sangat besar. Ini adalah lukisan Pak Harto saat dilantik menjadi presiden ya di tahun 1968. Dan saat itu dilantiknya di gedung DPR yang sekarang ini. Dan pertama kalinya di tahun itu gedung DPR dipakai sebagai tempat pelantikan presiden hingga sekarang ya. Dan masuk ke scene terakhir, teman-teman bisa lihat ada beberapa koleksi souvenir ya, macam-macam bentuknya. Nah, ini adalah merchandise atau souvenir yang berkaitan dengan simbol ya, simbol hubungan diplomatik DPR dengan lembaga parlemen lain, karena DPR juga punya semacam hubungan kekerabatan secara diplomatis dengan negara-negara lain ya. Nah, salah satunya adalah cenderamata Yordania. Jadi saat berkunjung biasanya di akhir kunjungan itu ada tukar menukar souvenir atau merchandise atau cenderamata ya. Nah, di sini bisa dilihat ada cenderamata dari Yordania berbentuk masjid, dan juga Prancis ya, negara Prancis itu bertukar medali dengan kita, juga ada Rusia seperti ini, juga ada dari Aljazair, macam-macam nih, banyak macam ya. Dan yang terpenting adalah dari cenderamata ini bahwa DPR sangat aktif di hubungan luar negerinya. Jadi karena persahabatan adalah yang utama ya dengan negara-negara lain. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih sekali lagi atas atensinya dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dengan ini saya akhiri kunjungan virtual Museum DPR, dan jangan lupa teman-teman bisa mengikuti media sosial Museum DPR di Facebook, Twitter, dan Instagram, dan juga YouTube di @museumdpr. Jangan lupa untuk mengikuti perkembangan informasi dari Museum DPR. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Bima. Terima kasih semuanya. Pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.